B58 nikahi AP juga Lex. Prang, teguran diiringi pukulan mendarat di kepala. Mengagetkan Laoka yang sedang menggedor pintu sambil berteriak memanggil-manggil nama Lexus dan sang kakak ipar. Kau itu mengganggu Daengmu saja. Tiba-tiba Indosena sudah berdiri di belakangnya seraya memukul kepala putra bungsunya dengan tutup panci yang dibawanya. Aduh, Indo, sakit kepala Oka. Remaja itu meringis sambil mengusap-usap kepalanya. Bagaimana Indo mau cepat dapat cucu? Kalau kau ganggu kakakmu itu butuh konsentrasi. Indo menambahkan toyoran di kepala Laoka. Ada tamu Indo di depan. Mereka tak akan pulang kalau belum bertemu dengan Daeng Lexus dan kakak Dina. Laoka menjelaskan. Siapa? Mengerutkan alis, Indo bertanya. Coba Indo lihat saja siapa tamunya. Masih mengusap-usap kepalanya. Katakan kepada mereka, menunggulah dulu, Daengmu mungkin sedang berganti pakaian. Sena meninggalkan Laoka kembali ke dapur dengan membenturkan panci dan tutupnya lagi. Prang, Indo, berisik. Laoka menutup telinganya. Sama seperti teriakanmu, ucap Sena dengan bibir tersenyum. Belum hilang rasa sakit akibat pukulan Indo. Laoka kembali mendapatkan jitakan di kening dari Daeng saat pintu terbuka. Au, Daeng, janganlah kau siksa adik tampanmu ini. Indo sama Daeng sama saja sukanya menyiksa. Laoka menggerutu. Tidak bisakah kau tidak berteriak? Mengganggu saja kau ini. Tidak memperdulikan ucapan Lexus, kakak Dina kemana? Laoka hendak melongokkan kepalanya di sela-sela pintu, tetapi lebih cepat ditahan oleh Lexus dengan menarik kerah kaosnya dari belakang. Kau mau apa hah? Janganlah begini Daeng, Laoka membebaskan diri dari cengkraman sang kakak. Oka hanya ingin melihat kakak Dina sedang apa. Tidak boleh. Daeng menjauhkan Laoka dari pintu mengangkat kerah baju hingga mencekik leher. Kakakmu sedang mandi Laoka, Lexus memberikan tatapan tajam. Ampun Daeng, ampun. Laoka meringis tersenyum merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Daeng dan kakak Dina. Laoka menyampaikan setelah terbebas dari cengkraman. Siapa? Lexus bertanya. Daeng lihatlah sendiri, Oka mau makan, lapar. Remaja itu akan melangkah ke dapur menyusul Indosena. Hei, menarik lagi kaos Laoka. Sampaikan dulu, suruh tunggu. Daeng akan menunggu kakakmu selesai mandi, perintah Lexus tidak dapat dibantah oleh Laoka, dan pengantin itu kembali masuk ke dalam kamar. Membuka pintu melongokkan kepala, Laoka berteriak bertanya, apa keponakanku sudah OTW kakak Dina? Pria remaja itu dengan cepat menutup pintu kembali dan langsung berlari ke ruang tamu sebelum mendapatkan lemparan dari dalam. Dina keluar dari dalam kamar mandi masih menggunakan handuk kimono, rambut basahnya digulung ke atas menggunakan handuk kecil. Beberapa tanda kemerahan di pundak sempat Daeng tinggalkan sebelum akhirnya, cumbuan itu harus dihentikan akibat ulah sang adik. Siapa tamunya Daeng? Dina bertanya sambil duduk di depan meja rias. Daeng belum menemuinya. Kita akan menemuinya bersama. Daeng bicara sambil melangkah ke arah Dina berdiri di belakang. Tangannya melepas handuk yang membungkus rambut. Lexus membantu mengusaknya agar kering. Nanti malam Daeng ingin melihat Andri menggunakan gaun yang Andri sembunyikan dalam koper. Pria itu bicara dengan tenang. Apa? Gaun? Gaun yang mana? Dina pura-pura tidak mengerti. Karena sebelum masuk kamar mandi, Dina menyempatkan menaruh gaun horor itu ke dalam koper. Ia berharap Lexus tak melihatnya. Daeng sudah melihatnya Andri. Meraup kedua pipi Dina dari atas, Daeng mengecup kening sang istri. Wanita itu menenggadahkan kepalanya ke atas bersandar di perut Daeng yang berdiri di belakangnya. Cepatlah berganti pakaian, atau kita lanjutkan yang tadi. Dan kita akan keluar dari dalam kamar besok pagi. Membulatkan mata seraya bergidik. Dina beranjak membebaskan diri sambil menyambar gaunnya yang tergantung untuk segera masuk ke dalam kamar mandi. Andri, kenapa harus di kamar mandi? Lexus menyusul mengetuk pintu kamar mandi. Temuilah dulu tamunya Daeng, nanti Andri menyusul.
Dina berteriak dari dalam. Baiklah, jangan lama lem Anri. Derajat 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 derajat. Keluar dari dalam kamar, Daeng melangkah ke ruang depan untuk menemui tamu yang sudah menunggunya. Lexus dapat mengenal wajah orang tua yang sangat dikenalnya. Sesosok pria seumuran dengan Ambo Werang yang bernama Layang dan sang istri, dua orang yang pernah menolaknya. Mereka adalah orang tua AP. Lexus, Layang bangun dari duduknya menyapa pria yang sudah banyak berubah. Bukan hanya dari segi materi, tetapi pria itu terlihat semakin tampan dan dewasa. Duduklah paman, Lexus meminta agar Layang tak perlu berdiri. Sedangkan sang istri hanya menunduk terdiam, wanita itu masih mengingat jelas. Panggilan Ambo dan Indo Lexus sematkan 3 tahun yang lalu saat masih menjadi kekasih dari AP putrinya. Dan sekarang, Lexus memanggilan Layang dengan panggilan paman. Selamat untuk pernikahanmu nak. Istri dari Layang yang bernama Nosa itu memberanikan diri membuka suara. Kami sebagai orang tua turut senang atas kebahagiaanmu Lexus. Layang ikut bicara. Tapi, bukan hanya itu saja tujuan kami datang ke rumah ini. Langsung ke intinya saja paman. Ada apa? Lexus sudah dapat menangkap niat dan maksud tujuan Layang dan Nosa. Maafkan kami Lex, kami tidak bermaksud merusak hari bahagiamu. Kedatangan kami kemari mungkin sangat tidak tepat waktunya. Tapi, Nosa menggenggam tangan suaminya. Wanita itu meminta suaminya untuk tidak meneruskan ucapannya dengan menggelengkan kepala. Biarlah Indo, kita harus bicara kepada Lexus. Layang memberikan pengertian kepada istrinya. Kami sebenarnya malu Lex, tapi rasa malu itu kami tahan demi AP. Sebagai orang tua kami sadar ucapan kami akan menyakiti istri Daeng. Tapi tolonglah untuk dipikirkan kembali. Kami menyadari kesalahan kami dahulu. Sebagai orang tua, saat itu kami hanya menginginkan masa depan yang terbaik untuk AP, tapi keputusan dan pemikiran salah, kami sudah membuat AP tidak bahagia. Langsung saja paman, tanpa ekspresi, Daeng memotong ucapan Layang. Nikahilah AP, nikahilah anak kami Lexus, dengan suara gemetar Layang menyampaikan keinginannya. AP benar-benar terpukul Daeng, hari ini, AP tidak keluar kamar. Bahkan AP tidak mau makan karena pernikahanmu. AP terpukul Daeng, AP putus asa. Nikahilah AP Daeng, tak apa kalau AP harus menjadi yang kedua. Kami mohon Lexus. Lalu bagaimana dengan menantuku? Tiba-tiba Sena muncul dari arah dapur. Tidakkah kalian mengerti dan mau memahami perasaannya? Belum 24 jam dia menjadi istri Lexus. Kalian sudah meminta putraku menikahi putri kalian, kenapa tidak kalian beri pengertian kepada AP? Bahwa sesuatu yang dipaksakan tidak akan berujung dengan baik. Aku tanya, bagaimana kalau posisi AP berada di posisi menantuku? Bagaimana perasaannya saat suaminya dipaksa harus menikahi wanita lain? Dan bagaimana perasaan kalian sebagai orang tua saat menantu kalian akan menikah lagi? Indo, sabarlah. Ambo datang mendekat, pria itu mengelus pundak sang istri agar tidak emosi. Biarkan Ambo, biarkan Layang dan Nosa mendengar langsung dari mulutku. Bukankah kalian sudah menolak dan bersumpah tidak akan menerima, bermenantukan Lexus Kamoga yang tidak memiliki apa-apa? Aku rasa kalian cukup mengingatnya. Aku, suamiku, putraku, kami tak mengganggu bahkan tidak merusak hari pernikahan AP dahulu, dan sebagai orang tua, kami masih menerima dengan baik kedatangan AP kembali menemui kami, yang kami anggap sebagai bentuk tali silaturahmi. Tapi bukan berarti aku akan diam saja ketika kalian datang kemari dan merusak hubungan rumah tangga putra dan menantuku. Indo, sudah, tidak baik bicara seperti itu, jangan diteruskan, malu didengar tetangga. Ambo Werang meredam suara Indo. Sedangkan Dina terpaku terdiam mendengarkan dari balik buffet besar yang menjadi penghalang antara ruang tamu dan ruang keluarga. Kakak sedang apa berdiri di sini? Suara Laoka menyadarkan Lexus kalau Dina tengah berdiri mendengarkan di belakangnya. Anri, Lexus segera mengejar saat Dina pergi berbalik kembali masuk kamar. Dengan segala kerendahan hati, pulanglah Layang.
Bawa istrimu, sebagai orang tua kita wajib menasehati dan memberikan pengertian kepada putra-putri kita. Uruslah putrimu dengan baik, di sini aku yang memutuskan. Werang bersuara dengan tegas. Tidak aku izinkan putraku memiliki dua istri sampai kapanpun. Dina duduk di sofa dengan mengatur nafas yang terasa sesak memenuhi rongga dadanya. Ia lebih memilih masuk ke dalam kamar kembali setelah mendengar ucapan orang tua AP. Rasa marah membuat hatinya terasa panas. Rasa kesal pun tidak bisa ditutupinya lagi. Ia pikir, pembicaraannya terakhir bersama AP dapat membuat wanita itu mengerti dengan tidak berharap lagi untuk bisa memiliki dan meminta Lexus menikahinya. Tetapi pikirannya salah. Yang ia tidak sangka adalah bukan lagi AP yang datang meminta, tetapi kedua orang tuanya. Menyusul masuk ke kamar, Lexus duduk di samping Dina. Pria yang tengah diperebutkan itu sangat memahami yang tengah dirasakan sang istri saat ini. Ia mengerti akan kemarahan yang tampak terlihat jelas di wajah wanita tercintanya. Anri, kenapa memalingkan wajah dari Daeng? Dengan penuh kelembutan, Lexus meraup pipi Dina agar berbalik menatapnya. Apa Daeng sudah membuat Anri kesal? Dina hanya menggelengkan kepala menunduk. Apa Daeng membuat Anri kecewa? Dina masih mengelengkan kepala tanpa menatapnya. Apa Daeng telah melakukan kesalahan? Dina tetap menggeleng. Kenapa tidak mau menatap Daeng? Sadar sang suami tidak melakukan kesalahan, perlahan Dina menatap sorot mata Lexus. Dengan menahan tangis Dina akhirnya bersuara. Anri kesal, Anri marah, Anri kecewa. Hari ini hari pernikahan kita Daeng. Tapi, Dina tak lagi melanjutkan ucapannya kala Daeng merangkulnya, membawa tubuh ramping itu ke dalam pelukan. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi Anri. Daeng tidak mau hati dan pikiran Anri dipenuhi rasa amarah yang akan merugikan Anri sendiri. Yang akan merusak hari bahagia kita. Membebani pernikahan kita. Tidak penting untuk dipikirkan, karena yang Anri takutkan tidak akan pernah terjadi. Lexus membelai rambut Dina penuh kasih sayang. Dengan Dina yang semakin membenamkan wajah di dadanya. Bukankah pernah Daeng katakan, hubungan kami sudah selesai. Di hati Daeng hanya tersimpan satu nama, terpahat dengan kuat hanya Anri seorang. Mencintai Anri membuat Daeng kuat. Jangan ragukan itu Anri. Daeng sudah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya pada diri Anri. Jangan lupakan saat Daeng mengucapkan, aku nikahkan Dina Rahmata binti Rahmawan dengan mas kawin tersebut, saat ikatan, janji dan sumpah telah Daeng ikrarkan. Itu artinya kita tidak akan terpisahkan. Terkecuali maut yang datang. Aku diberikan kesempatan hidup kembali, tetapi pernikahanku cukup sekali dengan wanita yang akan menemani seumur hidupku, yaitu Anri. Anri boleh cemburu, tapi jangan sampai berpikiran Daeng akan menikah lagi. Walaupun orang tuanya yang meminta. Sekali tidak tetap tidak. Anri hanya takut, maaf jika Anri merasa khawatir Daeng akan. Daeng tidak selemah itu Anri. Daeng mengangkat wajah Dina ketika pelukan itu terurai. Dengan ibu jempol, Daeng mengusap sudut mata yang menggenang. Jangan menangis Anri, jangan bersedih, kita akan seperti Ambo dan Indo sampai masa tua. Daeng, Magrib. Ambo bertanya apakah Daeng akan ikut bersama kita ke masjid. Dina tersenyum merapatkan bibir menatap Daeng yang terlihat menahan kesal. Sholatlah dulu bersama Ambo Daeng, Dina mengusap pipi sang suami. Sepertinya kita harus mengungsi, malam ini Daeng harus membawamu pergi ke tempat yang nyaman dan jauh dari si penganggu, jangan sampai untuk ketiga kalinya bocah itu mengacau. Dina terkikik mendengar ucapan sang suami. Beranjak dari sofa, Dina membuka lemari, mengambil baju koko berwarna putih yang tergantung dengan sarung. Anri akan ikut kemanapun Daeng akan membawa pergi. Sejenak, Dina memeluk pinggang Daeng dari belakang seraya mengecup punggungnya. Gantilah pakaian, segera ambil wudhu, Anri akan sampaikan ke Ambo agar menunggu. Tapi Daeng masih ingin seperti ini. Daeng menahan tangan Dina, sebentar saja. Derajat 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 derajat.
Selesai melakukan kewajibannya sebagai muslim, keluar kamar, Dina menuju dapur. Ia berniat akan membantu Ambo untuk menyiapkan makanan yang akan mereka santap bersama sebagai menu makan malam. Terdengar obrolan Sena dengan sang kakak kandung dan kerabat yang memang belum pulang. Mereka ikut mendengar pembicaraan yang terjadi barusan. Aku heran sekali dengan Layang. Kenapa dia tidak punya malu sampai harus meminta Lexus menikahi Ape, padahal laki-laki yang menikahi Ape memiliki harta yang banyak. Ya walau tak sebanyak Lexus keponakanku, ucap wanita yang menjadi kakak Sena. Tapi ya sayangnya memang laki-laki itu sudah berumur, ucapnya lagi. Dari mana kakak tahu? Sena bertanya sambil memindahkan masakan ke dalam mangkuk besar. Ah, kau itu, kemana saja selama ini? Satu kampung sudah mengetahuinya bahkan sampai terdengar ke kampung sebelah. Ape itu menjadi istri yang ketiga, kabar yang aku dengar, kalau istri yang pertama sudah sakit-sakitan. Untuk berjalan pun harus menggunakan kursi roda. Tetapi istri yang kedua, galaknya bukan main. Pernah suatu ketika, tuan tanah itu datang berkunjung ke rumah yang ia siapkan buat Ape, tapi tak lama, selang beberapa jam dari kepulangan si tuan tanah, istri keduanya itu datang mengamuk, semua barang yang ada dihancurkannya. Mungkin itulah mengapa Ape pergi meninggalkan rumah, pulang ke rumah Layang dan meminta cerai, ditambah rasa cintanya kepada keonakanku Lexus tidak bisa dibuangnya. Akhirnya hanya penyesalan yang ia dapatkan. Indo, suara Dina menghentikan obrolan ketiganya. Din, kemarilah. Sena meminta Dina ikut bergabung. Apa yang perlu Dina bantu Indo? Tidak usah, Dina. Semua masakan sudah selesai dihangatkan, ucap Sena. Tugasmu hanya membuatkan Indomu ini cucu secepatnya. Indo ingin segera dipanggil nenek. Dina tersenyum malu mendengar ucapan sang mertua. Ia tidak menyangka Indo memiliki karakter yang ceplas-ceplos apa adanya. Ya, Indo. Janganlah bersedih Dina, tidak ada dari keturunan Kamoga yang memiliki istri dua. Wanita yang bernama Soya itu ikut membesarkan hati istri keponakannya. Iya, Bibi, Dina mengangguk tersenyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para wanita yang berada di dapur menjawab ucapan salam Laoka yang terdengar nyaring. Ketiga laki-laki itu sudah pulang dari masjid. Sambutlah suamimu pulang Dina, akan menjadi ibadah untuk kita para istri. Menurut ucapan sang mertua, Dina melangkahkan kakinya ke depan, dilihatnya sosok pria dingin, hitam manis itu tampak gagah dan semakin tampan ketika mengenakan baju koko dan sarung, dengan peci hitam menutup kepalanya. Tersenyum hangat, Dina meraih tangan Lexus dan menciumnya dengan takzim. Inilah harta Daeng yang sesungguhnya Anri, kebahagiaan seperti ini, pria itu berkata pelan setelah mengecup kening Dina. Daeng mau ganti baju dulu. Atau mau langsung makan? Dina menawarkan. Kita akan makan di luar Anri, bersiaplah, Daeng akan membawamu pergi ke suatu tempat. Kemana? Dina bertanya manja dengan melingkarkan tangan di pinggang Lexus. Kejutan, Lexus berbisik di telinga. Sesuai ucapan dan rencananya, malam ini Lexus akan menghabiskan malam pengantinnya di salah satu hotel bintang 5 yang sudah dipesannya. Sebuah hotel mewah yang berada di tengah kota Makassar, tanpa memberitahukan kepada Dina kemana tujuannya. Lexus tidak ingin terjadi gangguan yang kesekian kalinya, yang akan membuatnya kepalanya dilanda pusing 7 keliling. Apa perlu Anri berganti pakaian? Dina bertanya sambil memperhatikan gaun yang dikenakannya. Tidak perlu Anri, Anri sudah sangat terlihat cantik mengenakan pakaian apapun, apalagi gaun yang Anri sembunyikan. Wajah Dina merona merah karena malu. Jangan lupa dibawa ia.